Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Masral muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 25 November ditetapkan Hari Guru Nasional. Guru adalah orang yang ucapan dan perilakunya menjadi teladan bagi muridnya. Tidak berlebihan jika para guru dinobatkan sebagai pahlawan bagi anak-anak kita, yang dari mereka putra-putri kita bisa belajar dan memperoleh ilmu. Dan tidak salah jika kita katakan bahwa guru adalah orang yang hebat, yang melahirkan banyak orang-orang yang hebat. Hari Guru harusnya menjadi nasihat bagi kita dalam memuliakan dan menghormati guru-guru kita. Sekali saja mereka mengajarkan satu huruf, maka tidak ada istilah dalam kamus kita, ia adalah mantan guru kita. Selamanya ia adalah guru kita, dulu, sekarang, sampai kapanpun. Dan peradaban gemilang dibangun dari bata-bata keilmuan yang berkualitas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fi majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suhu fansuhu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat, memuliakan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Seperti dikutip dari tafsir Kemenak, di akhir ayat ini jelas Allah menyatakan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita karena keyakinan atau imannya yang benar. Dan Allah pun akan memuliakan, Allah akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu, yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, Allah pun memuliakan orang yang berilmu atau sering kita sebut dengan guru atau ustadz. Ini menjadi bukti bahwa kita tidak boleh memandang sebelah mata, baik itu guru di sekolah ataupun guru spiritual seperti para ulama, kiai atau ustadz.
Di sininya harus muncul kesadaran dari diri kita untuk selalu menghormati sosok yang berjasa dalam memajukan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Sayangnya sikap hormat ini semakin luntur oleh perubahan gaya hidup dan zaman. Seolah guru itu memang sudah sepantasnya mengajar, toh dia sudah diberi gaji dan juga tunjangan. Jadi wajar-wajar saja jika mereka mengajar. Pernyataan ini adalah salah satu tanda lenyapnya sikap penghormatan kepada guru, menilai guru dari sisi materi. Dan apa faktor yang menyebabkan sikap demikian? Setidaknya ada dua. Pertama, liberalisasi sistem pendidikan. Pendidikan yang mendewa-dewakan kecerdasan akal, menitik beratkan pada aspek kecerdasan intelektual belaka. Ini adalah khas dari pendidikan ala barat, yang merupakan salah satu biang keladi lunturnya sikap hormat kepada guru. Sekolah dan universitas didirikan layaknya sebuah pabrik yang memproduksi manusia-manusia yang bertujuan atau mempunyai orientasi biasa, yaitu untuk memperoleh pekerjaan dan uang yang banyak. Sudahlah begitu, mereka tidak mengindahkan akhlak yang baik. Dan kita perlu belajar kembali dari seorang ulama Bukhara yang memiliki kebiasaan yang aneh. Diceritakan oleh Syekh Baharudin dalam kitabnya Al-Hidayah bahwa sang ulama ini kerap berdiri secara tiba-tiba di tengah mengajar, kemudian duduk lagi, berdiri kembali. Keanehan ini menjadi tanda tanya bagi murid-muridnya, dan sang guru menjawab keganjilan yang mereka saksikan. "Hai murid-muridku, aku berdiri karena ada anak guruku yang bermain bersama teman-temannya di luar. Terkadang aku melihatnya muncul di pintu masjid. Kalau sudah begitu, aku pun berdiri untuk menghormati guruku," yakni Fakhruddin Al-Irsyadbandi. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah berkata, "Aku menghinakan diriku sewaktu menuntut ilmu, dan aku pun menjadi mulia setelah meraihnya." Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah juga pernah berujar, "Aku adalah budak dari yang mengajari aku satu huruf. Seandainya ia mau, ia boleh menjual, memerdekakan aku, dan juga memperbudak aku." Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah sikap abai sebagian kita sebagai orang tua dalam pendidikan anak-anak kita. Sebagian dari kita merasa bahwa karena kita sudah mendaftarkan dan memasukkan anak kita ke sekolah atau pesantren, maka tanggung jawab pendidikan tidak lagi menjadi perhatian. Cukup mereka serahkan begitu saja kepada pihak lembaga pendidikan. Padahal pendidikan adalah tanggung jawab bersama orang tua dan juga sekolah. Orang tua harusnya tetap memantau, mengawasi, membimbing, dan mendidik tumbuh kembang spiritual putra-putrinya, seperti sholat 5 waktu, tata cara bersuci, mengetahui kewajiban-kewajiban sebagai orang Islam, dan sebagainya. Allah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bisa belajar dari seorang khalifah, yaitu Khalifah Harun al-Rasyid. Ketika beliau menitipkan salah satu anaknya kepada seorang ulama bernama Imam Asma'i, seorang pakar fikih di negeri Sam. Dalam sebuah kesempatan, Khalifah menengok anaknya dan melihat Imam Asma'i tengah berwudu serta menggosok kakinya.
Sementara putra khalifah menuangkan air ke kaki sang guru. Melihat hal ini, khalifah menegur Imam Al-Asma'i, "Aku mengirimkan anakku kepadamu supaya mengajari ilmu agama dan akhlak dari Anda. Karenanya, kenapa Anda tidak menyuruh anakku untuk mengucurkan air dengan satu tangannya dan menggosok kaki Anda dengan tangan yang satu lainnya lagi?" Demikianlah para salaf dalam mendidik anak-anaknya dan murid-muridnya. Dan dengan pendidikan yang menitik beratkan pada akhlak yang mulia, mereka berhasil menggapai intisari daripada ilmu. Dan Al-Habib Ashab bin Muhammad Ashab mengatakan, "Bersungguh-sungguhlah dalam mendidik anak-anak yang masih kecil, supaya kelak mereka menjadi pelipur hati kalian." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.